Halo, selamat malam sahabat. Di video kali ini saya mau mereview tentang bahan bonsai Kimeng yang saya beri nama si Masterpiece. Ini Masterpiece. Kenapa kok Masterpiece? Kimeng pertama kali saya dari bahan stekan segini yang bisa berhasil hidup menjadi seperti ini. Walaupun ini jauh dari kata bagus, jauh dari kata baik, tapi ini menurut saya sudah menjadi bagus karena hanya ini, hanya satu-satunya bahan bonsai Kimeng yang berhasil hidup dari bahan stekan. Dulu dari bahan 15 stekan ya, 15 bahan stekan, dari stekan segini hanya satu ini aja yang berhasil hidup, yang lainnya mati pada busuk. Dan ini saya telantarkan, saya biarkan lalu menjadi seperti ini setelah saya program sedikit-sedikit ya. Ini prosesnya untuk menjadi bagus itu masih panjang banget, cuman untuk saat ini prosesnya masih pembesaran batang sama penyempurnaan di akar bawah, terus pembesaran ini, pembesaran segalanya. Jadi proses utamanya, proses intinya itu masih pembesaran batang sama pembentukan karakter aja. Ini ya, saya mau mereview sedikit tentang karakter dari bahan bonsai Kimeng yang saya miliki ini. Dari batang utama kita naik ke tangan pertama ini, ke tangan pertama ya. Tangan pertama untuk ini nanti akan jadi terusan untuk pembesaran di batang tangan pertamanya. Terus ini kan ada dua cabang nih, ada dua mata tunas ya. Ini rencananya kalau tangan pertamanya udah membesar, paling nggak udah mendekati batang utama segini, ini nanti saya potong pas di sini. Saya potong pas di sini. Ini untuk terusan bawah sedikit ke depan nanti ya, kita arahin ke sedikit ke depan. Terus ini nanti akan di atasnya yang bawah ini nanti lurus di atasnya ya. Jadi ini bawah, ini atas. Ini tangan pertama ya. Terus naik lagi kita ke tangan kedua. Kita ke tangan kedua, ini masih proses pengelosan pucuk ya, masih proses pengelosan pucuk sampai ini menjadi lebih besar. Nanti kalau ini sudah besar, menjadi mendekati batang utama, nanti kita potong di bagian sini, kita potong tumbuh tunas ya, baru kita arahkan untuk proses perantingannya. Nah ini dari tangan kedua kita naik lagi menuju ke terusan mahkota. Nah ini si kecil ini nanti akan menjadi terusan mahkota. Nah ya kan, sebelum kita bahas ke terusan mahkota, ini kan ada nih terusan ke mahkota. Kita naik lagi, ini entah nih bisa dibilang tangan ketiga atau tangan keempat atau tangan keberapa, yang penting di atasnya, posisinya di atasnya tangan kedua. Posisi di atas tangan kedua itu tidak sejajar. Nah ini jadi dia menjadi posisinya itu menjadi lebih ke belakang daripada tangan kedua ya. Karena apa? Ini nanti prosesnya kita ambil sedikit ke belakang, jadi dia modelnya serong ke belakang, bukan lurus ke belakang tapi serong ke belakang. Fungsinya ketika ini udah membesar, kita proses perantingan, jadi dia nanti di atasnya tangan kedua modelnya serong, tapi dia mengisi sedikit ke belakang ya, mengisi sedikit ke belakang tangan kedua untuk pengisian di sampingnya. Di samping ini sedikit ke belakang ya. Sama halnya ini di sampingnya, yang serong ke belakang ini, di sampingnya yang ini kita juga sama ini prosesnya. Yang ini itu prosesnya juga sama, itu berada di posisi atasnya tangan pertama nih. Ini kan tangan pertama. Nah ini dia sama posisinya serong agak ke belakang, lalu serong ke belakang juga posisinya ya. Atasnya tangan pertama, namun dia posisinya itu agak serong ke belakang juga. Fungsinya juga sama seperti yang ini tadi, dia mengisi bagian ke belakang. Jadi semisal nih, ini udah menjadi perantingan lebat dan ini juga sudah menjadi perantingan lebat. Ketika kita tarik garis lurus itu nanti di sini terlihat kopong ya, terlihat kopong. Dan nanti ketika ini terusan mahkotanya udah kita los, sudah panjang dan udah besar, nanti kita ambil perantingan di sini ya, kita tarik lurus ke belakang. Jadi ketika dari bawah kita tarik lurus ke atas, terus dari atas kita tarik lurus ke belakang ya. Jadi untuk pengisian, jadi anggap aja ini kiri, ini kanan, terus ini tengah
ya. Jadi posisinya seperti itu, sama halnya seperti ini nanti, sama halnya ketika tampak depan. Jadi ini dari batang utama kita naik lurus ke terusan mahkota. Ini kan juga ada serong ke kiri ya, cuman ini posisinya nanti di atasnya tangan pertama posisinya, entah tangan pertama atau nanti kita ambil tengah di sini, atau nanti bisa juga kita ambil sedikit ke depan juga bisa. Cuman nanti kan ini kan masih progres ya, masih proses untuk pengelosan mahkota, sama sembari nunggu ini agak besar dikit. Nah, untuk kedepannya ketika ini juga terusan mahkota udah panjang, udah lebih, batang terusan mahkota udah lebih besar daripada ini, daripada batang utamanya, itu nanti juga sama. Di sini kita ambil yang depan itu agak serong ke kanan ya, jadi posisinya tidak lurus, cuman ini nanti agak serong ke depan, atau kalau enggak bisa diluruskan juga. Cuman kalau diluruskan nanti akan benturan dengan ini. Nah, ini nanti akan diserongkan juga ketika terusan mahkotanya lebih tinggi, jadi ada serong ke kiri, yang sini serong ke kanan, yang nanti di atasnya 1 sama 2 ke sini, itu atasnya nanti kita ambil tarik lurus. Jadi sama fungsinya ya kan, dari bawah kita tarik garis lurus ke atas, terus dari atas kita tarik garis lurus ke depan. Jadi sama posisinya, tampilannya. Jadi ketika bahan kimeng ini nanti besar ya kan, ketika batang utamanya menjadi besar, itu akan tertampil kopong di depannya kopong. Jadi ketika udah besar itu kita nikmat untuk memandangnya ya, jadi terlihat kesan alaminya, naturalnya. Ketika kita memandang itu enak-enak aja, seperti para pemaster bonsai bilang, ketika kita lagi memprogram bonsai itu diusahakan dari depan itu seakan-akan ketika kita melihat bonsainya, seakan-akan itu kita ada di dalam pohon tersebut. Nah itu kan, jadi kenapa saya memilih tangan pertama di sini, tangan kedua di sini, lalu di sini ada serong ke depan, di sini juga ada serong ke depan, nanti terusannya di atas akan ada lurus ke depan ya. Jadi kita kopong di sini, untuk belakang juga akan sama. Cuman kalau untuk belakang ini prosesnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah tinggi-tinggi. Mungkin dari sini kita akan ambil terusan ke depan. Kita ambil terusan ke depan, jadi di sini lebih rapat. Cuman kalau bagian depannya itu nanti akan sedikit lebih longgar. Nah itu adalah bagian ilmu yang saya tangkap dari pemaster bonsai yang mereka semua sampaikan ya, ilmu-ilmu yang saya tangkap dari mereka. Nah untuk proses pembesaran batang nanti semisal saya udah merasa cukup puas dengan pembentukan di awal, udah menemukan konsep ya. Ketika konsep di awal di atasnya seperti ini, terusan untuk batang utamanya mau dimodal seperti apa, itu nanti lanjutannya akan saya pecah batang. Jadi pecah batangnya itu nggak salah-salah juga, pecah batangnya itu harus terkonsep juga. Kita mau pecah juga dari mana posisinya, dari depankah atau dari sampingkah atau dari serongkah ya kan. Ini kan soalnya kalau semisal nih dipecah 4, kita bisa ambil bagian dari depan 1. Kalau depan 1 otomatis kan dari belakang juga akan ke pangkas juga ya. Jadi kita garis lurus, kita garis lurus ke samping juga. Jadi 1, 2 ya kan. Cuman bisa juga kan kita serong juga nih dari samping, ini 1, ini 2 ya kan. Nah, kita bisa ambil titik potongnya itu, titik pecah batangnya dari depan atau dari samping atau dari serong ya. Tapi tergantung juga dari perakarannya itu semisal bisa dipotong dari titik mana nih, dari depan atau dari serong gitu. Jadi untuk pecah batangnya itu kita nggak bisa asal-asalan juga, kita harus menyesuaikan posisi akar ataupun posisi perantingan. Cuman itu kan nanti menyusul, masih bisa diakalin lah ya, masih bisa diakalin, nanti banyak caranya. Terus untuk akar ini nanti tetap akan saya besarkan, cuman nanti bakalnya ada tambahan dari sini, dari tangan keduanya ya. Dari tangan kedua ini nanti akan ada terusan akarnya, rencananya seperti itu. Setelah tangan kedua ini besar, ini rencana akan ada
akar gantungnya juga, rencananya seperti itu. Nah ini kan di belakang, di bagian belakang kan ada akarnya, cuman dia agak ke dalam. Nah nanti ketika proses pemecahan batang untuk akar ini akan saya keluarkan, jadi dia tidak ke dalam tapi akan ke bagian luar. Jadi fungsinya untuk lebih melebarkan penampakan dari batangnya tersebut ya. Jadi ini adalah bahan bonsai kimeng saya yang pertama yang bisa diprogram menjadi seperti ini, karena dari 15 tag dari segini itu yang hidup cuma ini ya. Maka dari itu saya beri nama masterpiece biar gampang untuk mengingat ini si masterpiece, berarti si bonsai pertama kali. Dari batang utama kita naik ke tangan pertama ya. Tangan pertama nanti ada 2 percabangan untuk perantingannya. Naik lagi ke tangan kedua, ini masih pengolahan pucuk, fungsinya untuk pembesaran ya, untuk pembesaran batang. Ini juga nanti akan menjadi terusan dari ini. Ini kemarin sebenarnya saya los ya. Ini kemarin sebenarnya saya los pucuk, cuman kenapa saya potong? Kalau semisal tidak saya potong itu takutnya saya dari titik tunas pertama ini sampai ke ini nanti dia akan semakin panjang, akan semakin jauh, nanti jadinya jelek. Maka dari itu, daripada semakin panjang, maka dari itu saya potong, terus saya ambil titik tumbuh lagi untuk penerusan los pucuknya ya, supaya menjaga jarak dari titik 1 sama titik 2 ini ya. Itu sangat penting juga loh, menjaga jarak supaya tidak terlalu panjang. Kalau seumpama ini dibiarkan ini terlalu panjang, nanti akan jadi jelek, soalnya terlalu panjang jadi terlalu longgar. Kalau terlalu longgar itu menurut saya buruk juga ya, karena kunci utama di bonsai itu juga salah satunya dari kunci utama itu titik tumbuhnya itu harus rapat, nggak bisa longgar-longgar. Jadi kalau semisal emang titik tunasnya itu terlalu semisal ini kan nggak ada titik tumbuhnya, belum muncul titik tumbuhnya. Semisal ketika nih ya, semisal di sini ada titik tumbuh, di sini ada titik tumbuh, ini kita los pucuk, terus titik tumbuh antara 1 dan 2 ini dia semakin jauh ya kan. Mau nggak mau kita harus potong di sini. Disisain 1 titik aja, 1 titik diturain, nanti kita los pucuk juga, ambil dengan dengan catatan kita harus merapatkan titik tunas yang baru. Jadi jangan sampai titik 1 dan 2 nya itu jaraknya terlalu jauh. Nah itu caranya seperti itu. Kalau ini ya, untuk saya pribadi konsepnya masih asal-asalan ya, karena saya belum punya satupun bonsai jadi, semuanya masih bahan bonsai aja. Karena saya masih pemula, jadi saya hanya bisa memprogres ataupun memprogram dengan cara asal-asalan, yang menurut saya seperti ini aja sudah menjadi bagus ya. Bagus bagi pemula, bukan bagi master. Tapi kalau pandangan master kayak gini nggak ada apa-apanya, sumpah ya. Ketika saya bicara seperti ini kepada master ataupun sang master melihat video saya ini, mereka akan ketawa ya. Cuman para pemaster juga tidak mau menghina kita, tidak mau menjatuhkan semangat kita. Tetap mereka pasti akan memberikan dukungan apapun kepada kita para pemula ya. Nah, jadi bisa dipahami ya kawan ya, ini adalah bahan bonsai kimeng yang dari batang utama kita naik ke tangan pertama. Jarak dari tangan pertama sama kedua jangan terlalu jauh, jangan terlalu tinggi. Kita ambil ya, tangan pertama, tangan kedua, ini batang utama, naik. Ini nanti akan jadi terusan mahkota. Ini yang ini serong sedikit ke belakang, ini juga serong sedikit ke belakang. Yang depan ini serong sedikit ke depan. Nanti kita akan ambil yang sebelah sini serong ke depan, nanti naik kita ambil serong ke depan, lurus ke depan. Yang belakang juga ini serong ke depan, ini serong ke depan, nanti ambil lagi yang di sini titik tengahnya, lurus ke depan. Nah, jadi dari belakang kita bisa memandang dalamnya, dari belakang kita juga bisa memandang dalamnya, dari depan pun kita akan lebih leluasa untuk memandang dalamnya. Proses utamanya kita harus
membesarkan batang utama terlebih dahulu. Nah itu, maka dari itu kenapa bonsai harganya mahal. Ketika bonsai sudah menjadi sempurna, itu harganya tak ternilai karena prosesnya yang sangat rumit, prosesnya yang sangat panjang, karena bonsai tidak bisa dipercepat prosesnya ya. Saya mau segera memiliki bonsai yang nggak bisa dicepetin proses bikinnya. Kalau mau segera bikin kalau mau segera punya bonsai yang bagus, wajib beli yang sudah jadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Walaupun bahan bonsai saya kurang menarik untuk dilihat, tapi itulah tutorial dari saya tentang bonsai Kimeng yang saya rawat. Terima kasih, selamat malam, bye bye.